Mengarahkan programasi itu berujung pada terciptanya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan memperhatikan otoritas Timur Leste maupun Indonesia. Kemampuan teman-teman di INTI sebagai co-executing agency menerjemahkan project document itu cukup pas. Betul-betul proyek ini memberikan manfaat bagi harga diri bangsa gitu. Bagi bangsa, karena kami sebagai stakeholders untuk SDGs 652 menurut penilaian dari UNECE dan UNESCO. Selamat pagi Pak Sabaris. Pak, terima kasih nih sudah meluangkan waktu ya untuk sedikit berbincang. Seperti yang kita tahu nih, Bapak ini yang kita membidangi, mengawali program Mitrol TW ini. Nah, latar belakang atau motivasi yang mendorong waktu itu apa? Jadi begini, penggunaan gas lintas negara ini diinisiasi karena memang sebagai salah satu upaya untuk resolusi konflik dan masalah yang terjadi di das yang melintasi Timur Leste sampai dengan Indonesia. Dan kita tahu juga bahwa ada pemakusrasian program yang sebetulnya kontennya ada mutual benefit gitu. Jadi sama-sama menguntungkan sehingga ada akseptabilitas terhadap program tersebut. Dan juga yang penting lagi adalah kita menghadapi situasi yang dinamis sehingga ada upaya-upaya untuk membangun semua kerangka yang bisa mengarahkan programasi itu berujung pada terciptanya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan memperhatikan otoritas Timur Leste maupun Indonesia. Itu latar belakangnya. Dan itu sudah ada juga MOU antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan waktu itu dengan Kementerian Kopi dan sebagainya lah, seperti itu di Timur Leste sana. Terkait dengan perlu tidaknya kita menindaklanjuti MOU tersebut, kami sudah mengidentifikasi bahwa sebetulnya untuk Indonesia sendiri ketahanan pangan kita agak sedikit terganggu jika tata kelola di bagian hulu yang menjadi wilayah Timur Leste itu juga tidak dilakukan dengan baik. Sama juga dengan Timur Leste, jika di bagian tengah yang ada di Indonesia, das di Talaluais tengahnya di Indonesia, hulunya ada di Timur Leste dan dirinya di Timur Leste lagi juga, itu juga mereka juga akan terdampak juga jika di bagian tengah yang menjadi wilayah Indonesia tadi tata kelola juga tidak baik, sehingga terjadilah kesepakatan ini. Dan saya kira proyek ini adalah salah satu bentuk upaya untuk programasi yang lebih konkret. Saya kira itu. Dulu ada pengelolaan gas lintas negara ini masuk ke dalam RPJMN. Tapi kemudian ada perkembangan situasi tidak masuk pada RPJMN. Tapi kita tahu bahwa ini penting, sehingga kita dorong proyek ini dan ternyata berhasil dan diapresiasi oleh banyak pihak. Karena ini juga pertama kalinya kita membuat proyek yang non-star allocation dari GF. Ini the first project ini untuk non-star allocation. Kemudian kita juga melihat perkembangannya, jadi desainnya memang adalah bagaimana membangun pemahaman multi pihak juga. Masyarakat terutama di skala tapak itu untuk mengelolanya dengan baik sehingga dampaknya tidak signifikan terhadap kerusakan lingkungan. Dan saya melihat dari awal 2025 kalau tidak salah ya, itu sudah berjalan proyek ini. Saya melihat juga kemampuan teman-teman di INTI sebagai co-executing agency menerjemahkan project document itu cukup pas, sehingga saya bersyukur juga dan saya berharap betul situasi ini dipertahankan sehingga betul-betul on the right track begitu, dan target-target yang kita tetapkan di project document bisa tercapai begitu. Dan yang jelas mudah kita nanti menjelang akhir proyek membuat semacam exit strategi. Kenapa? Karena sudah on the right track gitu. Kalau meleset ya pasti kita bikin exit strateginya agak sulit. Gitu. Nah, kalau menurut Bapak tantangan paling nyata yang dihadapi KPH dan para pemangku kepentingan di wilayah kerja dari Ditjen PHL ini apa? Dan kemudian dengan kolaborasi yang akan kita jalani ke depan itu harapannya seperti apa Bapak? Oke, jadi begini, pengelolaan gas itu kan multidimensi ya. Jadi banyak sekali multi aspek juga di situ. Karena gas itu
amat sangat kompleks di dalamnya. Termasuk di situ adalah entitas hutan. Di dalam konteks pengelolaan das, hutan itu adalah sebuah masterpiece. Tapi kalau kita hanya melihat hutan ansih saja, dia tidak ada sebagai sebuah masterpiece. Begitu dia lihat dalam konteks landscape basis das, dia sebagai masterpiece. Ya itu yang penting. Titik krusialnya di situ. Nah, sehingga saya kira pengelolaan das tadi perlu juga mengarah pada hal yang berpengaruh signifikan terhadap kesehatan das. Dalam hal ini adalah hutan. Dan sekarang kita tahu bahwa kita daratan terbagi atas das-das. Dalam das ada hutan. Dalam hutan itu terbagi atas KPH, kesemuan hutan. Nah, di situ ada masyarakatnya. Sehingga waktu kita mengelola hutan tadi ada community engagement yang kita kedepankan begitu. Terus kemudian juga kita menempatkan mereka sebagai pelaku utama, menjadi subjek pengelolaan sumber daya alam. Ini dalam konteks saya dan kami semua sebagai pemerintah itu berterima kasih. Kenapa? Karena paradigma public administration itu kan putting customer in the driver's seat, ya. Masyarakat sebagai pelaku utama. Sehingga saya melihat pengalaman dari teman-teman INTI yang dulu melalui proyek Partner for Resilience dengan Karina waktu itu, bagaimana teman-teman INTI ini mampu merubah mindset masyarakat di lokasi yang berdekatan dengan lokasi proyek, ternyata berhasil dan kemudian bahkan bisa mendrive begitu programasi yang lintas wilayah administrasi, kalau nggak salah itu antar desa bisa dipadukan gitu, kemudian bahkan terjadi transfer sumber daya antar desa, dan ini anggaran, itu sesuatu yang luar biasa bagi saya, dan saya kira pengalaman ini bisa direplikasi di proyek ini. Dan saya tadi sampaikan di depan waktu kami melihat perjalanannya ini relatif bagus, sehingga replikasi ini kok saya yakin ini bisa betul-betul terjadi, sehingga masyarakat di dalam kawasan hutan KPH itu nanti bisa betul memahami bahwa aspek perilaku mereka itu menentukan daya dukung hutan dan pasti daya dukung das yang lebih besar. Nah, sehingga tujuan besar dari proyek ini bisa tercapai. Dan kemudian kita melihat bahwa multi stakeholders itu kan menjadi penting ya di sini dipandang sebagai key factors gitu untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan kita tercapai. Lah, dengan pemetaan stakeholders yang tepat, kemudian kita menentukan dan bisa menemukan formula pelibatan multi stakeholders secara baik, yang sinergi begitu, harmonis begitu. Harapannya tadi akan ada semacam resultante dari multi pandangan, multi perspektif juga yang mengarah pada arah tujuan sama untuk perbaikan kondisi sumber daya alam dengan mempertimbangkan tadi pendekatan hulu, tengah, dan hilir dari air dan sungai yang sebetulnya juga amat sangat berpengaruh oleh kebijakan otoritas yang memesanan dari itu Timor Leste dan di pemerintah Indonesia. Menurut Bapak nih, kalau dari kita bicara tentang kapasitas kelembagaan saat ini, yang bentuk-bentuk penguatan kapasitas seperti apa yang sebenarnya dibutuhkan, ya, dan sehingga kemudian kita juga bisa nanti terapkan dalam langkah ke depan dalam kolaborasi antara INTI dengan Ditjen PHL ini, Pak. Iya, betul. Jadi ada beberapa yang kita perlu berikan. Pertama, kita harus melakukan identifikasi dan pemetaan existing kelembagaan yang ada, Nah, seperti saat ini KPH itu sudah established. Nah, itu ada existing kelembagaan di kawasan hutan. Jadi ini menjadi penting untuk dievaluasi, kemudian ditingkatkan. Nah, kemudian juga ada kita memetakan kelembagaan-kelembagaan yang perlu di-develop, dikembangkan. Itu juga perlu. Setelah kita melihat apakah existing kelembagaan yang ada ini cukup kemampuannya betul untuk bisa mengorkestrasi gitu berbagai strategi pemanfaatan sumber daya alam dan pengelolaannya. Nah, setelah kita mengetahui bahwa memang ada kebutuhan terhadap pengembangan ini, saya kira proyek ini besar harapan kami bisa menemukannya, bahkan bisa memformulasikan seperti apa. Tentu dan tidak dalam bentuk lembaga formal. Sebetulnya misalnya membangun sebuah sistem perencanaan yang terintegrasi, kemudian membangun
sebuah sistem data sharing, itu juga bagian dari penguatan kelembagaan sebetulnya. Kemudian juga membangun format yang paling tepat untuk mensinergikan peran multi pihak multi stakeholder tadi, itu juga bagian dari kelembagaan. Jadi saya kira banyak ya ruang-ruang yang bisa dipakai untuk pengembangan kelembagaan tadi. Dan saya kira berharap betul dari proyek ini kita bisa tahu semacam contoh yang paling tepat begitu. Dan mungkin akan kita replikasi nanti di das-das negara yang lain seperti di FLY itu di timur di Papua dengan ING, das FLY itu juga ada. Jadi mumpung kita punya proyek di sini akan kita garap gitu, saya kira harapan saya digarap dengan baik. Yang nanti akan kita replikasi untuk di das FLY dan dengan Brunei Darussalam kalau tidak salah, atau Malaysia itu yang di Kalimantan, itu nanti akan bisa kita coba terapkan di sana. Baik. Pak, sejauh yang kami tahu ini kita kerjasama lama, Bapak ini sangat concern dengan komunitas ya, dengan masyarakat, dan sangat concern bahwa apa yang kita lakukan tuh harus memiliki dampak yang baik ya, dan bermanfaat bagi masyarakat ya. Nah, agak kembali ke Mitra TW, Kak. Kita kan tujuannya untuk Mitra TW kan memperkuat ketahanan ya Pak ya, baik ketahanan air, pangan, seperti itu juga terutama penghidupan masyarakat di wilayah Das, Talau Loes dan Motamasin. Nah, ya. Kalau melihat penguatan kapasitas lembaga yang dilakukan kerjasama ini Pak, antara Ditjen PAL dan INTI, bagaimana hal tersebut bisa juga mendorong atau menjadi kendaraan kita untuk mencapai tujuan itu Pak? Jadi gini, dulu kan ini urusan das itu seakan-akan urusan yang agak di awang-awang begini. Padahal sebetulnya banyak aktivitas-aktivitas konkret di lapangan yang mempengaruhi kesehatan das tadi. Nah, itu terkait dengan masyarakat. Dan kemudian proyek ini kan sebenarnya tidak mengalami ekstensifikasi, tidak mengalami perluasan cakupan, tidak. Tapi justru mengalami penajaman cakupan sebetulnya. Sehingga kerjasama kita sebenarnya adalah menajamkan cakupan tadi. Sehingga karena kami berinteraksi, kami punya relasi dengan masyarakat skala tapak begitu, sehingga mereka lah yang akan dicoba didorong begitu sebagai driving force begitulah terhadap kesehatan das tadi. Dan juga kalau kita bicara komunitas, sebetulnya kan pemerintah itu kan hanya fungsi regulasi dia, dia regulator. Sebenarnya pemerintah sudah harus mulai mengurangi aktivitas-aktivitas yang terkait dengan ASN langsung di lapangan, kecuali yang bersifat high cost ya, misalnya infrastruktur itu oke deh. Tapi begitu pengelolaan sumber daya sebaiknya dia tidak ada awalnya sebagai semacam pengungkit gitu, atau enabling condition begitu deh kebijakannya. Tapi kemudian harus didorong mereka menjadi pelaku utama. Nah, kembali lagi akan ada relasi kepentingan di skala tapak, dan kita harus tahu bahwa ada prinsip mendasar di dalam planning perencanaan, yaitu saya sering sampaikan do for the best and plan for the worst skenario begitu kan. Jadi waktu merencanakan harus dengan skenario terburuk. Kalau dia bottom up berarti dia akan memikir dampak terburuk saya apa. Dengan demikian dia akan memacu menyusun rencana yang baik. Dan kemudian juga mendorong mereka melakukan dengan yang terbaik gitu. Makanya do for the best and plan for the worst scenario gitu. Kami dalam skema proyek ini kan kami sebagai executing agency dan mendelegasikan pelaksanaan proyek kepada INTI sebagai executing agency kan begitu. Nah pasti kami akan melakukan monitoring itu, apakah ini menjawab kebutuhan pemerintah, menjawab isu-isu yang relevan. Bahkan kalau terkait dengan SDGs, pengadaan negara ini kan mencakup 1-17 SDGs sebetulnya, dari kemiskinan, terus kemudian bahkan air bersih, kemudian kota berkelanjutan, banyak aspek sebenarnya, perubahan iklim, bencana dan sebagainya. Itu pengangguran gitu. Jadi sebetulnya kok ini cukup bisa gitu, saya yakin bisa dijadikan kebijakan bagaimana pengelolaan das itu betul-betul menjawab hampir mungkin kok bisa malah 100% gitu dari
target-target SDGs kita. Gitu. Ya, seperti kita tahu Mitra TW itu satu poinnya 652 Pak ya. 652 ya. 652. Betul. Berarti dengan kerjasama ini malah kita bisa lebih Betul. mencapai beberapa tahapan lagi di SDGs itu Pak ya. Tidak hanya satu itu ya. Ini kami itu tidak punya instrumen lagi sekarang untuk membuat report, national report mengenai SDGs 652, Transboundary Water Cooperation, itu nggak ada instrumennya. Dulu ada karena kita punya ada di RPJMN. Begitu berhenti, sekarang kita nggak punya lagi instrumen untuk menjawab itu semua dan sumber daya. Gitu. Nah, proyek ini diharapkan bisa menutupi karena sudah tidak dimankan di RPJMN. Dengan demikian, betul-betul proyek ini memberikan manfaat bagi harga diri bangsa gitu. Bagi bangsa karena kami sebagai stakeholders untuk SDGs 652 menurut penilaian dari UNECE dan UNESCO.